Hai rekan-rekan engineer, pernah nggak sih kamu penasaran bagaimana sebenarnya proses di balik sistem hidrolik pengolahan sampah terpadu pemerintah DKI? Nah, di video kali ini aku akan jelaskan secara sederhana dan mudah dipahami. Ada 4 peran sistem hidrolik dalam pengolahan sampah terpadu, yaitu diantaranya 1. Sistem pemadatan sampah, kompaktor. 2. Sistem pres dan baling, hydraulic baler. 3. Sistem penggerak conveyor dan crusher. 4. Sistem pengangkatan dan penyesuaian posisi, lifter dan tilting system. Pada video ini sistem hidrolik yang digunakan yaitu sistem penggerak conveyor dan crusher. Pada beberapa fasilitas, hidrolik digunakan untuk menggerakkan belt conveyor berat, mengoperasikan crusher atau shredder sampah. Motor hidrolik memungkinkan torsi besar pada kecepatan rendah, operasi stabil meskipun beban berubah-ubah, perlindungan lebih baik terhadap overload. Alur kerja sistem hidrolik dalam TPST. Motor listrik atau diesel menggerakkan pompa hidrolik. Pompa menghasilkan aliran fluida bertekanan. Katup kontrol mengatur arah dan besarnya tekanan. Aktuator hidrolik melakukan kerja mekanis, menekan, mengangkat, mendorong. Fluida kembali ke tangki melalui sistem filtrasi. Siklus ini berlangsung terus-menerus selama proses pengolahan sampah berjalan. Alurnya sederhana, motor menggerakkan pompa, pompa menekan oli hidrolik, katup mengatur arah dan tekanan, silinder melakukan kerja, dan oli kembali ke tangki. Keunggulan sistem hidrolik pada pengolahan sampah, mampu menangani beban besar dan tidak seragam, tahan terhadap kondisi kerja berat dan kotor. Kontrol tekanan dan gaya lebih presisi. Umur pakai panjang dengan perawatan yang tepat. Video ini memperlihatkan proses pemilahan sampah pada sistem pengolahan sampah terpadu, di mana sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya sebelum masuk ke proses pengolahan lanjutan. Sampah yang masuk tidak langsung diproses, tetapi terlebih dahulu dialirkan ke sistem pemilahan. Tahap ini sangat penting untuk menentukan perlakuan berikutnya terhadap masing-masing jenis sampah. Pada tahap ini, sampah dipisahkan menjadi beberapa kategori, seperti sampah organik, anorganik, dan material yang masih memiliki nilai daur ulang. Sistem hidrolik digunakan untuk menggerakkan mekanisme pemilah, seperti pengatur posisi konveyor, pintu sortir, atau alat pendorong yang mengarahkan sampah sesuai jenisnya. Setelah terpilah, masing-masing jenis sampah diarahkan ke jalur pengolahan yang berbeda, sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengolahannya. Sampah organik akan diproses lebih lanjut, sementara sampah anorganik dan material bernilai akan masuk ke tahap pemadatan, pencacahan, atau daur ulang. Dengan bantuan sistem hidrolik, proses pemilahan dapat berlangsung stabil, terkontrol, dan mampu menangani beban sampah yang besar secara kontinu. Pemilahan yang tepat menjadi kunci keberhasilan sistem pengolahan sampah terpadu, karena menentukan efisiensi dan kualitas proses lanjutan. Melalui sistem ini, sampah tidak hanya dibuang, tetapi diolah secara sistematis untuk mengurangi volume dan meningkatkan nilai guna. Dengan pemilahan yang baik dan sistem hidrolik yang andal, pengolahan sampah dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Pada bagian akhir proses pengolahan limbah ini, limbah RDF bisa digantikan sebagai bahan baru bara dan limbah basahnya bisa diolah kembali menjadi pupuk organik. Dengan pemilahan yang baik dan sistem hidrolik yang andal, pengolahan sampah dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Jadi,
Sistem hidrolik adalah komponen penting dalam pengolahan sampah terpadu karena membuat proses lebih efisien dan terkendali. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.